Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 19 ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sejak kecil kita sudah sering diajarkan mengenai kisah tentang Lazarus ini. Namun cerita dari guru sekolah minggu seringkali menempatkan Zakheus dari sisi orang yang jahat. Zakheus ini pemungut cukai, orang berdosa, suka memeras orang lain. Dia diibaratkan sebagai rentenir yang mengambil lebih banyak dari yang seharusnya dibayarkan oleh seseorang. Tapi hari ini kita akan melihat sosok Zakheus dari sudut pandang yang lain. Dia sudah mendengar tentang Yesus dan segala hal ajaib yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika Yesus masuk ke kotanya, Yeriko, dia pun penasaran. Apa yang dia lakukan? Dia mau melihat Yesus, tapi tidak berhasil. Badannya pendek. Langkah pertama, Zakheus berlari mendahului orang banyak. Langkah kedua, Zakheus memanjat pohon ara. Berlari dan memanjat adalah dua hal yang dilakukan oleh Zakheus di tengah keterbatasan yang dia miliki, di tengah ketidakmungkinan yang dia hadapi. Dia tidak mau menyerah. Dia kalahkan semua kewajaran yang ada di depannya. Pada akhirnya, dia pun berhasil bertemu dengan Yesus dan mengalami keajaiban. Tuhan Yesus mau datang untuk berkunjung di rumahnya. Padahal tujuan awalnya, dia hanya ingin melihat Yesus. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita belakangan ini? Ketika menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, dan berbagai ketidakmungkinan, adakah usaha kita yang maksimal untuk mengejar Tuhan? Atau kita hanya hidup dalam kewajaran karena keterbatasan yang kita miliki? Beranikah kita berdoa lebih pagi dari yang lain untuk bertemu dengan Tuhan lebih awal? Seringkali kita menunda bangun, menunda waktu doa, hanya karena kita beranggapan orang Kristen kan bebas jam doanya, tidak terikat waktu, bisa jam berapa saja. Adakah kita tekun membaca firman Tuhan secara pribadi, atau kita lebih suka menggantinya dengan mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal di YouTube? Kita lebih suka dengar khotbah yang menghibur, menguatkan, dan menyenangkan. Namun kita kurang suka membaca firman Tuhan secara langsung. Karena berat, seringkali alasannya ayatnya panjang dan kata-katanya susah dimengerti. Mohon maaf, bukan berarti tidak boleh mendengar atau lihat atau membaca khotbah orang lain di YouTube atau media sosial lainnya. Tapi kita sendiri juga harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mengejar Tuhan dengan maksimal. Lakukan hal yang terbaik untuk membangun iman kita. Lampaui batas kewajaran itu. Jangan kompromi dengan diri sendiri. Paksakan supaya daging ini tunduk pada hal yang rohani. Zakheus bisa saja hidup dalam kewajaran. Orangnya pendek, dia tertutup oleh orang lain yang ada di depannya. Oleh karena itu, dia berlari mendahului orang lain. Tidak cukup itu, dia memanjat pohon ara. Dia akan lakukan apapun supaya dapat melihat Yesus. Apa kewajaran yang saat ini kita hadapi? Saya nggak bisa bangun pagi, Pak. Nanti kalau kerja jadi ngantuk. Saya nggak punya waktu, Pak, untuk baca firman Tuhan. Masalah saya banyak, Pak. Saya belum bisa melayani Tuhan. Saya bukan pendeta, Pak, jadi tidak bisa khotbah. Dan berbagai alasan lain. Bukankah hal-hal itu merupakan sesuatu yang wajar? Dan kita berkata, tidak apa-apa.
Mari kita melampaui kewajaran yang ada. Kita berlari dan memanjat, melakukan apapun yang selama ini menjadi keterbatasan kita. Maka setiap kita yang berani melakukan hal yang maksimal, perbuatan ajaib Tuhan pun akan disediakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mau melampaui batas kewajaran kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan mengejar Engkau, mencari wajah-Mu, lebih dari semua apapun yang dapat kami lakukan. Kami mau meninggalkan keterbatasan kami. Kami mau hidup dengan maksimal ya Tuhan, supaya iman kami makin kuat di dalam Engkau, tidak setengah-setengah saja. Kalaupun itu harus bangun lebih pagi dari yang lain, kami mau lakukan ya Tuhan. Kalau itu harus baca firman-Mu lebih banyak lagi, kami mau lakukan itu ya Tuhan. Kalau itu harus kami melayani Engkau dengan memberi dari apa yang dapat kami lakukan, kami mau melakukannya ya Tuhan. Kami mau paksakan daging ini untuk tidak kompromi dengan dunia, tapi untuk mau tunduk pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh memiliki mental, sikap rohani yang baik seperti Sakeus, yang mau berlari dan memanjat pohon hanya supaya dapat bertemu Yesus. Dan setiap usaha baik yang kami lakukan untuk bertemu dengan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah memandang remeh dan tidak akan membiarkannya menjadi sia-sia. Tuhan pun akan menolong setiap kami, memulihkan kehidupan kami, dan menyediakan perbuatan yang ajaib bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hidup yang maksimal, melampaui setiap kewajaran yang kita hadapi hari ini. Salam dari saya Ogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.